Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada pertanyaan menarik dan juga menjadi diskusi tongkrongan saya dengan beberapa murid saya. Kenapa sih banyak orang gagal di digital marketing dan apa sih penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Maka teman-teman, saran saya tonton aja video ini. Ini menarik sekali, ada beberapa hal yang mungkin saya akan tajamkan di sini sehingga nanti teman-teman bisa tahu apa penyebab ketika orang gagal dalam digital marketing. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang gagal digital marketing, dan ini banyak sekali ya, maka kalau kita presentasikan gitu kan, maka yang gagal jauh lebih besar gitu dibandingkan ketika orang berhasil di digital marketing. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ini akhirnya saya menjadi pembahasan di obrolan tongkrongan dengan beberapa murid-murid saya teman-teman ya. Baik, yang pertama adalah kenapa sih sering banget orang gagal digital marketing? Ini yang pertama adalah mereka pengen hasil instan teman-teman. Ya, makanya Mas saya tuh udah pernah ikut ini, tapi kenapa saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Ya, saya sudah melakukan, tapi saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, ini sebenarnya adalah hasil instan, teman-teman. Makanya selalu saya bilang, sukses itu namanya suka proses. Orang-orang yang pengen sukses digital marketing yaitu ya harus paham dengan namanya proses gitu kan. Nah, maka orang-orang yang nggak siap proses ya pengen hasil instan. Nah, inilah penyebab orang-orang yang gagal digital marketing. Contoh aja ya, SEO aja lah SEO. SEO itu butuh proses teman-teman sekalian. Itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan baru kita mulai merasakan lalu lintas traffic yang baik gitu kan. Itu kalau SEO tuh. Makanya ketika orang belajar, Mas, saya sudah menggunakan teknik Mas Didik. Kapan menggunakannya? Baru 2 minggu ini. Ya belum bisa merasakan teman-teman. Ya, tidak ada hasil instan di semua ya, bahkan di semua strategi digital marketing itu tidak ada hasil instan teman-teman. Anggaplah teman-teman beriklan gitu kan. Beriklan itu tetap butuh proses bagaimana kita membuat namanya iklannya gitu kan. Ads kreatifnya gitu. Itu juga butuh strategi bagaimana kita membuat landing page websitenya, bagaimana kita memasukkan copywriting di dalam websitenya, bagaimana kita setting. Itu semuanya butuh proses. Maka tidak ada hasil instan teman-teman sekalian. Makanya ketika ada orang, Mas, apa cara tercepat belajar digital marketing? Saya bilang nggak ada. Cara tercepat tetap teman-teman harus namanya suka proses. Kalau nggak suka proses, hampir semua tidak ada jalan tercepat dalam hal digital marketing. Walaupun teman-teman berbayar, ya. Walaupun teman-teman berbayar, tetap harus banyak yang harus teman-teman persiapkan. Oke ya, itu ya, satu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering terjadi adalah betapa orang tidak sukses di digital marketing, tidak berhasil di digital marketing. Itu yang kedua adalah mereka tidak konsisten. Saya tegaskan, tidak konsisten. Contoh lah, digital marketing satu aja. Saya contohkan, misalnya YouTube lah. Ya, YouTube. Misalnya dia pengen banget sukses di YouTube, gitu kan. Dia pengen dapat penghasilan dari YouTube. Oke? Nah, maka saya bilang, udah upload. 3 bulan pertama upload tiap hari. Itu rontok semua, teman-teman. Bahkan kita pernah bikin satu grup gitu kan. Bagi siapa, nanti saya akan mentorin di dalam channel YouTube gitu kan. Tapi kalau yang tidak ngupload setiap hari, saya keluarkan dari grup. Bayangkan dari 300 member itu tinggal 2 atau 3 gitu teman-teman sekalian. Artinya ada 0, berapa persen gitu yang betul-betul ngupload setiap hari. Berarti 99,9% tidak ada yang sanggup untuk konsisten. Makanya benar kata Nabi, ya kata Nabi kita Rasulullah SAW, amalan sedikit itu jauh lebih baik dilakukan secara konsisten, istiqomah dibandingkan amalan banyak tapi tidak konsisten. Makanya konsisten itu penting, istiqomah itu penting. Oke ya, itu yang kedua. Kenapa dia tidak berhasil di digital marketing? Tidak konsisten. Yang ketiga, tidak mengerti target market. Contoh, saya mungkin pernah bilang sama teman-teman sekalian yaitu masalah. Kalau teman-teman berbasis tentang retail, jualannya adalah retail, maka cocoknya adalah di marketplace. Shopee, Tokopedia itu bagus tuh. Lazada, Blibli, retail. Nah, jual baju, jual celana, monggo teman-teman sekalian. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen retail ya, mainnya di TikTok Live cocok tuh, Shopee Live-nya cocok. Itu nggak cocok di SEO. Target market harus tahu, ya harus tahu. Kita jualan kemana harus tahu. Siapa market kita harus tahu. Misal, jualan produknya adalah jualan herbal tentang menurunkan gula darah misalnya seperti itu. Berarti target market itu siapa? Ya orang-orang tua. Berarti orang tua seperti apa iklan yang harus kita mainkan? Sudah, berarti targetnya adalah iklannya, berarti harus ada testimoni dari orang-orang yang sudah tua.
Bagaimana Pak tentang menggunakan produk kami? Oh, alhamdulillah kadar gula saya menjadi turun. Atau orang-orang sudah pernah kena diabetes, ditanya kadar gulanya normal lagi dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu yang ketiga. Harus mengerti namanya target market. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang gagal digital marketing? Yang keempat, tidak mau belajar data, berbasis data. Bukan hanya data ya, tidak mau belajar, update ilmu itu tidak mau. Gitu kan. Nah, contoh lah misalnya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang data gitu kan, maka apa yang mau kita ukur kalau tidak ada data? Kan begitu. Ya, tidak ada data. Makanya data, kalau saya di dalam dunia SEO, kita harus tahu tuh berapa lalu lintas trafficnya, itu data. Berapa backlink yang sudah terjadi, data. Ya, kenapa dia bisa turun, data. Ada di konsul, data. Google Analytics, data. Maka data harus dipelajari teman-teman sekalian. Maka apapun teman-teman ketika berjualan, berapa dana yang dikeluarkan, berapa penghasilan yang didapatkan, berapa margin yang teman-teman dapatkan, berapa keuntungan bersih. Nah, jadi tahu. Dari data inilah kita bisa tahu bahwasannya kita untung atau rugi nih teman-teman sekalian. Makanya kita, orang banyak yang gagal digital marketing tidak bisa membaca data. Itu yang keempat. Yang kelima adalah banyak orang terlalu fokus di tools, bukan strategi. Makanya saya tidak terlalu suka dengan apa-apa pakai tools. Mas, ada nggak cara cepatnya? Mas, ada nggak toolsnya? Enggak. Pahami dulu pola kerjanya teman-teman sekalian. Ya, secara mindset kita pahami digital marketing itu seperti apa sih polanya. Kalau targetnya website, berarti gimana sih caranya orang bisa datang ke website kita. Kalau sudah website, nanti arahnya kemana sih? Oh, anggap arahnya ke WA. Kalau sudah ke WA, siapa yang menjadi admin? Siapa yang membalas ini? Kalau sudah dibalas, apakah sudah terjadi closing atau tidak? Nah, itu mindset teman-teman. Jangan dikit-dikit, aduh pakai tools aja lah, dan lain sebagainya. Oke? Itu yang kelima. Yang keenam adalah, ini penting sekali, teman-teman harus punya guru. Dan banyak orang yang gagal di digital marketing, mereka tidak memiliki guru yang baik, guru yang sesuai dengan apa yang teman-teman jual. Gitu kan? Contoh, kalau mau belajar YouTube, saya cari guru YouTube yang benar. Saya pengen cari SEO, saya akan cari guru SEO yang benar. Saya kalau pengen belajar fikih, anggaplah ya fikih ya. Saya cari ilmu fikih dari guru fikih yang betul-betul benar gitu kan, betul-betul bagus. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi, kita belajar, makanya banyak sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, dari guru-guru yang teman-teman harus pahami, gitu ya. Nah, yang ketujuh saran saya teman-teman sekalian, ikut komunitas. Ikut bergaul dengan orang-orang di dalam komunitas digital marketing. Kenapa? Karena dari situ kita tahu, oh ternyata mereka menggunakan teknik ini ya. Oh ternyata 1 miliar pertama mereka pakai Facebook Ads ya. Oh ternyata ada juga yang pakai ya 40 miliar dari SEO doang. Oh, gimana teknik dia nih? Nah, kita belajar dari mereka teman-teman sekalian, dari komunitas tersebut. Kita juga jadi belajar, oh begitu, oh begini cerita mereka ketika mereka gagal. Oh ternyata mereka tidak melakukan ini makanya mereka gagal. Oh mereka kurang melakukan ini makanya mereka omsetnya menjadi turun dan lain sebagainya. Itulah teman-teman sekalian, kenapa orang gagal di digital marketing. Maka teman-teman pahami, semuanya catat tuh ya. Praktekkan, mudah-mudahan teman-teman bisa sukses di digital marketing dan bisa mengikuti digital marketing di tahun 2026 ini. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.